Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa waffiqna amalan maqbula wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Ahlan wa sahlan
Marhaban ya Ramadan, syahrun mubarak, syahrun maghfirah, syahrul rahmah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi. Al-hadis. Subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang cukup berbahagia, membuat kita bahagia ceria di tanggal 1 Ramadan ya. Mungkin ada yang sudah masuk ke tanggal Ramadan ya. Ya mungkin ya. Itu Muhammadiyah itu tanggal berapa mulainya ya? Mudah-mudahan sama gitu ya. Nah, dari kalangan kami adalah mulainya tanggal 1 Ramadan hari ini, saudara. Ya, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya, karena nikmat Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita sudah lumayan cukup banyak, sehingga tidak terhitung dan tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, tidak akan berkurang sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita hak ya. Kehidupan di alam dunia ini merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mensyukurinya. Rezeki yang kita makan itu merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu juga hak yang Allah berikan kepada kita. Seluruh anggota badan yang Allah berikan kepada kita dengan lengkap dan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan harapan kita, berfungsi dengan baik, itu merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya bini, punya istri, laki-laki punya istri, istri punya suami, itu merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan pun yang kita rasakan saat ini merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sehat kita bisa enak makan, enak minum, enak tidur di bulan Ramadan pagi hari ya. Banyak orang yang tidur, tapi kami ya alhamdulillah ngantuk sih ngantuk ya saat ini, tapi kami tidak merebahkan diri ya. Kalau merebahkan diri pasti akan tidur. Ya, bukan waktunya saat tidur di pagi hari itu, saudara, bukan sehat, saudara ya. Lebih baik di pagi kami live isi acara-acara di TikTok ya. Ramaikan TikTok dengan kegiatan-kegiatan yang religius, kegiatan yang berpendidikan, kegiatan yang bermanfaat buat diri dan orang lain. Mari kita berbagi pengalaman di bidang ilmu agama. Bukan kami mampu, bukan kami bisa, tapi kami belajar dan terus belajar. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah berikan kepada kita itu ya tidak banyak ya. Semua yang kita miliki memang amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Harta benda, kemudian istri,
kebun, sawah, ladang, kendaraan, semuanya adalah hak milik mutlak, hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan, yang diamanahkan kepada kita. Semoga kita bisa mengemban amanah, melaksanakan amanah dengan penuh rasa tanggung jawab dan bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hak Allah kepada kita itu memang sudah banyak Allah berikan kepada kita, ya. Jangan lupa, setelah kita menerima hak, maka kita harus tahu diri ada kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yang saat ini adalah ibadah puasa Ramadan, ya. Itu merupakan kewajiban yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Silakan dibuka Qurannya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amani, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini seruan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada khusus orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa mana? Puasa Ramadan yang sebulan penuh. Kadang sebulan 29 hari, kadang 30 hari. Tapi kagak boleh 28 hari mah, ya. Oke. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa yang telah kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, tujuan daripada puasa adalah untuk jadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Bimtisari awamirillah wajtinabin nawahillah, dengan melaksanakan seluruh apa-apa yang Allah perintahkan. Perintah Allah itu ada dua, yang pertama yang wajib, yang kedua yang sunnah. Makanya yang sunnah jangan disepelekan, jangan diremehkan, apalagi dinasikan, ya. Nah itu, jangan diremehkan, jangan diabaikan, ya. Sebab yang sunnah itu ada sholat sunnah rawatib, qobla, ba'da, sholat fardu, kecuali ba'diyah asar, ba'diyah subuh kagak ada. Kagak ada dari Rasulnya. Rasul tidak mengajarkan untuk ba'diyah asar, ba'diyah subuh, ya. Itu sholat sunnah rawatib, saudara. Manfaatnya adalah apabila kita melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, banyak kekurangan dalam sholatnya, ketidakhusyuan, ya. Itu kan suatu kecacatan buat kita, bolong-bolong sholat fardunya, ya. Makanya disempurnakan dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib, ya. Itu, ya. Nah, di bulan Ramadan Allah spesialkan ibadah yang sunat, yang dihukuman sunat. Apa itu sunat? Dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak mendapat pahala dan tidak mendapatkan siksa. Lebih baik dilaksanakan, ya. Jadi jangan lupa itu sholat sunat, ya. Itu adalah dapat menambal kekurangan sholat fardu kita, ya, ditambah dengan sholat sunnah. Allah istimewakan pekerjaan yang sunnah, ibadah sunnah di bulan Ramadan. Allah berikan pahala seperti halnya pahala yang wajib, ya. Yang wajib bagaimana? Allah lipat gandakan pahalanya. Itulah keistimewaan kita beramal
di bulan Ramadan kita beribadah baik wajib ataupun sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala spesialkan buat kita ladang amal, ladang pahala, ya. Bahkan syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, syahrul rahmah, bulan yang penuh kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, sumu tasihu, kalau kita ingin sehat, puasa. Sumu, berpuasalah kamu, tasihu, maka kamu akan sehat. Karena dengan puasa diatur pola makannya, ya. Tidak kebanyakan makan, tidak kebanyakan minum. Selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih hidup di alam dunia, kewajiban tetap harus kita laksanakan. Kalau kita tidak ingin melaksanakan perintah Allah, mati saja. Itu. Juga kalau sudah mati kita beristirahat, ya. Maaf, ini koneksi internetnya kurang bagus, ya. Jadi ketika orang sudah mati, Allah istirahatkan dari ibadah, dari aktivitas duniawi dan ukhrawi, ya. Makanya tidak pantas seorang muslim ataupun muslimah, ya, tidak melaksanakan perintah Allah. Contohnya tidak berpuasa, ya. Tidak berpuasa dengan sengaja ataupun karena ogah, ya, itu kan saudara nanti ancamannya, ya, sangat besar sekali nanti di akhirat, saudara, ya. Siksaannya jauh lebih dahsyat. Bahkan kalau berbuka puasa tanpa ada udur, ya, tanpa ada sebab musabab, tidak sakit, tidak lansia, ya, tidak hirup ataupun pikun, kita sengaja berbuka puasa di siang Ramadan, ya, tidak ada uzur, maka dosanya luar biasa. Silakan Anda bisa lihat dalam video shot kami yang telah kami buat videonya, ya. Itu ada ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan, ya. Nauzubillah. Jadi lihat di video shot kami, silakan di sana, ya. Ancaman itu sudah jelas, ya. Sangat mengerikan sekali nanti di akhirat. Bahkan dikodok walaupun 1 tahun, walaupun 1 tahun, memang harus benar-benar kita laksanakan. Dengan penuh jawab, dengan penuh keikhlasan. Hak dan kewajiban. Allah memberikan hak tiap hari, makan, minum, rezeki terus bertambah, Tapi ibadah tidak tingkatkan, ya. Ini suatu musibah besar, saudara, ya. Di mana pada tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan yang damai di masjid musola itu pada penuh, kan, ya, pada penuh. Tapi nanti sekitar tanggal 10, 11, 12 ini pada kemana orang, ya. Itu biasa, tapi mudah-mudahan tidak biasa, ya. Mudah-mudahan istiqomah. Yang paling berat itu adalah ibadah itu dalam istiqomahnya, saudara, ya. Mari kita sama-sama mengistiqomahkan diri, ya, dalam ibadah qiyamul Ramadan, ya. Sholat berjamaah juga, karena memang Allah sangat istimewakan pahalanya di bulan Ramadan ini, ya. Belum tentu kita bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan tahun depan. Makanya manfaatkan ini momen spesial, waktu yang sangat spesial dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Terima kasih yang sudah masuk di ini pagi, ya, bersama kami, ya. Lebih baik di ini pagi kita enggak tidur, ya. Kalau sudah tidur, ya, lebih baik di ini pagi kita enggak tidur, ya. Kalau sudah tidur, kalau mau tidur nanti aja sudah ngantuk, ya, udah usia misalkannya, udah aktivitas seharian, kita tidur ataupun kailulah, ya. Oke.
Gimana Pak kalau saya makan aktivitas? Yang namanya tidur di pagi hari saudara, itu cepat lapar lah. Tidak enak bangun-bangun pukul 9. Bejana ngabeberangnya saudara. Oke. Lamut urang, perut urang akan terasa celekit ataupun cepat lapar. Sebab memang kita sudah makan sahur langsung tidur itu kan tidak baik saudara. Tidak ada pembakaran yang memang sempurna di dalam tubuh kita. Lebih baik pagi hari kita tadarusan, menghilangkan kantuk ya. Beres tadarusan kita dengerin ceramah ataupun kita sendiri yang ceramah live di TikTok. Kemudian juga ya menghilangkan kantuk kita olahraga ringan saja, jalan-jalan ya. Oke. Jalan santai ataupun jalan di tempat saja ya. Nah itu ya. Jadi kalau orang sudah terbiasa tidur di pagi hari maka terbiasa terus ya. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim bahwa orang yang tidur di pagi hari itu akan menyebabkan fakir. Dia kalau suka mengaji di pagi hari dia fakir ilmu. Kalau dia suka ma'isyah mencari penghidupan ke pasar, dagang atau sebagainya, karena memang masih tidur maka dia akan fakir harta saudara ya. Oke. Jadi lebih baik pagi hari ini ya kami biasakan enggak tidur ya, kecuali kalau memang sangat ngantuk gitu ya. Tapi kan tidur di bulan puasa memang ibadah juga gitu ya, berpahala. Tapi kan rasanya kagak enak kalau nanti bangun-bangun pukul 8, 9 ya tidur sampai pukul 9, bangun pukul 9, wah Masya Allah kagak enak badan kita ya. Terasa enak, lebih baik ya kita manfaatkan waktu pagi untuk tadarusan, untuk dengerin ceramah ataupun kita sendiri yang ceramah ya, live di YouTube ataupun TikTok, ataupun nanti dilanjut dengan olahraga ya, yang ringan-ringan saja, jalan-jalannya gitu, jalan santai, jalan-jalan rusuh ya. Oke. Nah itu. Jadi ada beberapa yang sudah kita rasakan, kenikmatan makan, kenikmatan minum, kenikmatan tidur hanya di bulan Ramadan, dan itu tiada tandingannya saudara ya. Orang yang berpuasa dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan mematuhi seluruh tata tertib yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita berpuasa menahan diri dari makan dan minum, dan di samping itu menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, bukan membunuh hawa nafsu ya. Puasa itu hanya memindahkan makan dari siang ke malam hari. Siang kagak boleh, malam hari boleh. Siang kagak boleh kita campur dengan istri ya, dengan suami. Kalau malam silahkan, hanya memindahkan waktu saja ya. Itu orang yang berbuka puasa di kala maghrib nanti tiba, maka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sungguh luar biasa. Nikmatnya kita berbuka puasa, maunya kan dengan yang manis-manis ya, dengan es campur, tapi jangan banyak es baloknya, itu nanti bahaya buat perut kita ya. Kita harus nyunah ke Rasulullah SAW ya, ketika buka puasa kurma dulu saudaranya, itu kurma dulu, kemudian dilanjut dengan air, dan sebelum
kita makan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada juga ya jika anu makan dulu kurma, kemudian setelah kurma dimakan 1 biji atau 2 biji baru atau 3 biji baru kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itulah kebahagiaan orang yang berpuasa yang pertama dikala berbuka puasa. Nikmat tiada tara, tiada bandingannya. Ya. Gitu. Karena kita dalam keadaan perut lapar. Apa sih tujuan lapar-lapar dalam Islam atau berpuasa? Untuk mengingatkan kita bahwa ada orang yang lapar. Siapa orang yang lapar? Orang yang tidak menemukan makanan di pagi hari, siang hari, menemukan makan pada waktu sore hari ataupun maghrib. Jadi supaya timbul rasa kepedulian sosial kita, sodakoh terhadap orang fakir miskin, ya itu pahalanya luar biasa. Jadi merasakan rasa lapar itu seperti ini, ya, sehingga timbul kepedulian sosial dan nanti ada kewajiban yang harus kita tunaikan adalah penyempurna ibadah puasa Ramadan, yaitu dengan mengeluarkan zakat fitrah. Ya, itu. Zakat fitrah itu bisa di awal Ramadan. Kalau kita khawatir lupa, lebih baik awal Ramadan. Tapi menurut adat kebiasaan di kampung kita ataupun di mana Anda berada suka diakhirkan. Nanti sekira tanggal 25 Ramadan baru mulai pengumpulan zakat fitrah. Itu kan sebagai rasa kepedulian sosial kita, ya, bahwa ya, untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Jangan sampai lupa itu. Dan terakhir sekali mengeluarkan zakat fitrah itu adalah sebelum imam sholat Idul Fitri, sebelum masuk ke masjid. Ya. Kalau sudah masuk ke masjid, sudah Idul Fitri, kita mau zakat fitrah, beres Idul Fitri itu sudah terlambat, saudara, ya. Disebut sedekah biasa saja itu. Makanya jangan sampai lupa yang namanya zakat fitrah. Ya, saling mengingatkanlah itu. Ya itu biasa ya, sekitar tanggal 25, 26, 27, 28, 29 baru dibagikan kepada yang mustahik zakat, ya, para penerima zakat. Itu yang pertama. Ketika berbuka puasa di waktu maghrib sangat nikmat sekali. Bahkan seluruh umat Islam menyambut datangnya waktu maghrib, ya, sangat antusias, sangat berbangga, berbahagia, ya, gitu. Pas waktu maghrib, ya, tidak banyak yang kita makan. Emang perintah Allah juga, kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebihan, karena berlebihan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya. Bahkan amalan Rasulullah SAW, ya, dan termasuk amalan para ulama, sebab ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi, ya. Ketika sebelum waktu maghrib tiba, dia sudah punya wudhu, saudara, ya. Pas adzan maghrib dia, ya, biasa berbuka puasa, yang ngabatalan heula, ya, itu yang ringan-ringan saja dengan seteguk air dan 3 biji korma, ya. Kemudian makannya nanti setelah sholat maghrib dulu sholat berjamaah, ya. Nanti beres maghrib langsung makan. Nah itu kan sangat nikmat sekali, ya. Itu. Jadi
orang yang berpuasa itu dikala waktu maghrib tiba itu suatu kebahagiaan, suatu kenikmatan yang luar biasa tiada tandingannya, ya. Itu makan di waktu sudah waktu maghrib, sangat luar biasa nikmatnya. Kemudian saudara, yang kedua, orang yang berpuasa itu akan mendapat kebahagiaan, yaitu liqaullah, nanti di yaumil kiamah ataupun di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dua kebahagiaan yang akan diraih oleh orang yang berpuasa. Yang pertama, ketika berbuka puasa, ya, dia sangat bahagia sekali. Yang kedua, saat nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Amin, mudah-mudahan ya apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, cita-cita di dunia sukses, akhirat sukses, semoga Allah kabulkan. Manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini untuk kita perbanyak munajat, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini saat-saat mustajab, saudara. Mustajabun doa, ya. Saat-saat diijabahnya doa, diterimanya doa Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu pagi, siang, sore, malam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saat-saat mustajab doa, ya. Ya, saat-saat kita diterimanya tobat. Ya. Kita misalkan belum tobat, ya, punya dosa kepada Allah, bertobatlah di bulan Ramadan, insya Allah cepat atau lambat air mata akan menetes. Satu tetes air mata itu sangat berharga sekali, ya, dan itu merupakan kunci diterimanya tobat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisa meneteskan air mata. Kalau dosanya besar, harus bisa meneteskan air mata, ya. Dalam berpuasa kita kurangi aktivitas. Biasanya kan kita aktivitas di luar Ramadan bisa manggul 50 kilo. Nah, di luar Ramadan coba kurangi jadi 25 kilo. Jangan dipaksain, ya. Ya. Minta dispensasi kepada majikan, ya, karena sedang berpuasa, ya, seorang majikan harus tahu ini sedang berpuasa, jangan dipaksain, ya. Jadi minta keringanan, ya, dalam memanggul beban, begitu, ya. Kalau misalkan kita kerja sampai waktu asar, minta keringanan kepada majikan, jangan sampai waktu asar, sudah sampai waktu pukul 2 aja, ya. Sebab ini bulan Ramadan, harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk berbuka puasa dan melaksanakan sholat tarawih, ya. Itu harus ada negosiasi terhadap majikan, gitu. Dan nanti, ya, sambungannya terhadap kesehatan kita ke depannya, ya. Oke. Bukan berarti aktivitas kita berhenti ataupun libur di bulan Ramadan, kagak, ya. Tapi kurangi beban-beban yang bisa menimbulkan batal puasa ataupun memayahkan terhadap diri kita, begitu, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Yang ringan-ringan saja, ya. Oke. Ataupun dikurangilah aktivitasnya, ya. Jangan dipaksakan karena dikhawatirkan nanti bisa merusak puasa. Kalau misalkan beban berat kita paksakan, nanti bisa sakit, saudara, ya. Para pendengar TikTok di mana berada, ya, terima kasih yang sudah ikut gabung di ini pagi. Inilah live kami, bukan ceramahan tapi obrolan, ya, ngobrol yang biasa, diajar, gitu, ya. Diajar menghilangkan rasa kantuk di ini pagi, ya.
Ada Bapak Samsul ya sudah bergabung. Ya. Kami belum bisa tilawah Al-Quran secara tahsin karena ya masih serak ya, belum normal. Jadi Bapak Samsul ya, terima kasih. Salam sukses. Cuma juga salam sukses. Semoga kita diberikan kesuksesan di dunia dan di akhirat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa di hari pertama kita puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan lahir batin untuk melaksanakan ibadah puasa sampai tamat 1 bulan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan dia sedang sakit, semoga Allah cepat sembuhkan ya. Saudara, yang terpenting puasa itulah menahan diri dari makan dan minum di siang hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Bukan cuma sekedar menahan makan dan minum saja, tapi menahan hawa nafsu, tidak berbuat dosa, tidak bermaksiat, tidak maksiat mata, tidak maksiat telinga, tidak maksiat mulut, tidak maksiat tangan, kaki, farji juga ya. Makanya jangan dekat-dekat di waktu Ramadan di kamar berduaan ya. Itu nanti bahaya ya, apalagi pasti pengantenan kan. Kemarin masih pengantenan tanggal 25 Sya'ban, berarti kan masih hangat, ini pengantin hangat ya. Masih pengantin baru ya. Ya, siang kagak boleh ya bercampur, tapi malam boleh saja gitu ya. Ya. Kalau suami istri berciuman di siang hari boleh, tapi itu jangan dilanjutkan. Jangan sampai menjadi suatu pemanasan ataupun mukadimah, jangan ya. Ya itu kan dikhawatirkan nanti ya. Ya pingin yang pinanya itu gak boleh ya. Jadi malam saja ya udah tarawehan, silakan bertempur di atas kasur ya, tapi jangan sampai kesiangan ya. Pukul 3 udah mandi junub ya, itu bagusnya pukul 3 sudah mandi junub, berarti kita makan sahur sudah beres mandi junubnya ya, menghilangkan hadas besar begitu. Bagaimana orang yang berpuasa di bulan Ramadan menahan diri dari makan dan minum di siang hari tapi tidak menahan hawa nafsu? Dalam artian anggota badan kita bermaksiat, mata nonton film-film porno. Apa itu porno? Prosot nolol. Gitu. Kalau diprosotkan langsung nolol gitu kan. Ya Masya Allah ya. Nah ini ya, mata harus juga ikut puasa ya. Baca Quran, baca hikayat ataupun sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah para wali, sejarah para rasul ya, ataupun kajian kitab di pesantren. Nah, itu tujuannya kita ngabuburit saudara, ngabuburit ke kota, tapi mata tidak puasa, lihat pantat ya. Makanya seorang perempuan harus ya memakai pakaian yang tidak ketat saudara. Nah itu saudara, kasihan orang yang sedang berpuasa dirusak oleh seorang perempuan yang pantatnya luka-luka tubuhnya kelihatan ya, itu saudara ya. Jadi kalau seorang perempuan melaksanakan ibadah puasa tapi dirinya tidak berpuasa, artinya tidak mengendalikan hawa nafsu, memamerkan tubuhnya kepada orang lain. Itu kan banyak sekarang masa-masa pameran ya. Tidak musim pameran tapi pameran baik, ada awemanya di mana-mana teh itu. Kok malah mencari nikah mah gitu pamernya terus. Pamer dada, montok, pamer naon di pantat, dinya segala rupa di pamer.
Itu kan suatu kemaksiatan, saudara. Orang yang bermaksiat padahal dia berpuasa, menahan diri dari makan dan minum, tapi dia berbuat dosa, maka dikhawatirkan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahalanya nol. Nauzubillah. Capek gawe itu kapake gitunya. Seperti seorang perempuan membaca Quran tapi tidak berkerudung. Itu kan, saudara, di satu sisi dia beribadah, di satu sisi dia maksiat. Kan itu antara maksiat dan ibadah dicampur adukan, itu kagak etis, saudara. Seperti hanya bensin kemasukan air akan mogok. Bensin diminum ya akan mabok, saudara. Nah, itu ya. Karena motor mogok diminum oke abok. Nah gitu ya. Itu. Jadi wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kau mencampur adukan yang hak dan yang batil. Ya. Gitu. Jadi bakal error lah gitu lamun ayeuna motor asupan cai we saeutik kan error ngabeberbedan gitu nya. Belecutan gitu. Nah eta. Jangan ge gitu lamun ayeuna minum ka asupan bensin saeutiknya cai minumna itu, maka mabok gitunya. Dikhawatirkan kalau itu kan mabok, pasti mabok gitu. Nah itu. Jadi harus istiqomah dalam berbuat kebaikan. Jadi orang yang berpuasa itu yang paling susah itu adalah menjaga pandangan, puasa rohani, puasa mata, puasa mulut. Di kala Ramadan mulut jangan sampai kita memfitnah, jangan sampai kita adu domba, namimah, jangan sampai kita mulut dipakai untuk menceritakan kejelekan orang lain ataupun ghibah ataupun ngumpat. Gimana Pak kalau menceritakan kebaikan orang lain? Itu gak apa-apa, bagus, memuji ya. Gitu. Bahkan berpahala ya. Nah itu. Kemudian kaki langkahkan kaki ke tempat ibadah, bukan ke tempat maksiat ya. Hati juga kita harus bersih ya. Hati harus bersih, jangan sampai ada prasangka buruk dalam hati kita terhadap sesama kaum muslimin ataupun saudara kita. Harus bersih hati dari praduga ya, itu. Jadi seuurnya sebenarnya puasa secara hakikat kita anu bakal diterima ku Allah Subhanahu wa taala teh puasa lahir, puasa batin, puasa jasmani, puasa rohani. Tak eta rohani anu sana gitu. Ada urang buka HP na TikTok ataupun na YouTube aya naon di ngalewat naon dajah, dada dan buja gitu kan. Nah dipelong kan ieu kan keur puasa bisa naon ngarusak kana amal ibadah puasa urang. Gitunya. Kita harus punya filter ya. Jangan ditonton, di-scroll aja gitu ya, di-scroll ya. Gitu ya. Dilewatin aja gitu mah gitunya. Nah, sebab itu bisa menggugurkan amal ibadah puasa kita. Karena kita tidak puasa mata, tidak puasa anggota badan kita. Makanya seluruh anggota badan juga ikut puasa. Yang berat itu adalah menahan, mengendalikan hawa nafsu. Yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita ya dalam berpuasa, menahan hawa nafsunya ya. Semua orang juga bisa itu menahan diri dari makan dan minum, tapi tidak semua orang bisa menahan hawa nafsu. Tapi mudah-mudahan kita doakan saja semoga saudara kita dan kita juga tetap berusaha untuk berpuasa dohir dan batinnya ya. Puasa jasmani juga rohaninya. Semoga kita bisa mengendalikan hawa nafsu ya. Karena puasa hanya sekedar
memindahkan makan dari siang ke malam. Kalau siang kagak boleh, malam boleh. Kalau siang gak boleh bercampur dengan suami istri, mau kalau malam boleh, silakan ya. Dipindahkan ke waktu malam aja, begitu ya. Rupanya sekian live kami, insya Allah kita jumpa lagi lain waktu kesempatan. Semoga Allah memberikan kepada kita sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan maghfirah, bulan yang penuh rahmat, bulan syahrul rahmah ya, bulan yang penuh keberkahan, syahrul mubarak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dulu, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kami masih belajar dan terus belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.